Darah kalau didefinisikan, ya kan, dia merupakan jaringan ikat, ya kan, yang berwujud air dan tersusun atas dua komponen utama. Apa aja? Pertama plasma, terus yang kedua elemen seluler gitu. Nah, di plasma darah itu cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Kalau elemen seluler itu dia tersusun atas sel-sel darah. Nah, gitu ya. Yang terdapat di dalam tabung reaksi itu kita sentrifugasi atau diputer diputer gini nih, diputer, dipsingkan. Nah, dengan kecepatan tertentu, nah sel darah itu dia berada di dasar. Nah, sedangkan plasmanya itu ada di bagian atas. Nama alatnya sentrifugal, nama alatnya. Ada 55% darah, plasma darah, sisanya sel-sel darah. Nah, normalnya nih terdapat 99% sel darah tersusun atas eritrosit, sel darah merah ya. Nah, eritrosit, sisanya sel darah putih, leukosit, dan trombosit atau keping darah. Tuh, jadi yang paling banyak di sini sel darah merah. Sel darah merah itu eritrosit, sel darah putih untuk membunuh kuman itu namanya leukosit, ya kan? Terus keping darah sebagai pemburuan darah itu trombosit. Nah, ini kalau eksperimennya kayak gini ya, setelah puter disentrifugasi dia jadi kayak gini. 55%-nya sel darah putih, 1%-nya 55%-nya plasma darah, 1%-nya sel darah putih dan trombosit keping darah, 44%-nya. Nah, di sini kalau kita bahas plasma darah, berarti dia 91,5%-nya itu air. Air itu H2O ya. Nah, 8,5%-nya itu zat-zat terlarut. Nah, jadi zat-zat terlarut ini tersusun dari protein dan zat-zat lainnya. Gitu, ya kan? Yang proteinnya biasanya disebut protein plasma, terdiri dari albumin, fibrinogen, globulin, dan sebagainya. Oke, terus eritrosit, ya kan? Kalau eritrosit itu bentuknya dia bulat, dia pipih, dia bagian tengahnya cekung. Nah, sel darah merah itu nggak punya inti sel. Itu ciri khas sel darah merah ya. Dia nggak punya inti sel, warnanya merah pastinya. Di sini ada persamaan reaksinya. Jadi hemoglobin itu bergabung dengan oksigen. Nah, ternyata oksihemoglobin. Jadi ketika darah merah dalam jaringan tubuh, ya kan, daya ikat hemoglobin bergabung dengan oksigen berkurang. Oksigen itu lepas dari hemoglobin menuju ke sel-sel tubuh. Dan sebaliknya ya, kalau daya ikatnya tinggi, nah berarti dia membentuk karbaminohemoglobin. Nah, ini ada persamaan reaksinya. Jadi kalau dia bergabung sama oksigen, ya kan, dia berkurang, kalau sama karbon dioksida dia bertambah. Sel darah merah yang mengandung HbCO2 atau karbaminohemoglobin ini dia menuju ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru karbon dioksida itu dilepaskan lagi ke seluruh tubuh. Nah, tuh. Tadi sel darah putih udah kita bahas kan, fungsinya untuk membunuh kuman. Tapi dia kalau secara bentuknya sel darah putih ini dia punya inti sel, ya kan, sifatnya ameboid. Nah, jumlahnya itu nggak sebanyak sel darah merah. Fungsi utama tadi udah disebutin, melawan kuman atau bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Termasuk yang terbaru itu COVID-19 ya. Kita kan vaksin. Nah, vaksin ini gunanya kan, jadi vaksin itu kan sebetulnya dari virus COVID-19 yang udah mati. Itu yang disuntik bersamaan dengan vaksin kita tuh. Oh, ini COVID loh. Nah, ya.
Oh, kalau ini masuk lagi gebukin nih. Nah, gitu ya kan. Tendang keluar. Nah, sebelumnya sel darah putih kita nggak tahu ini COVID-19 itu berbahaya. Ya kan? Makanya kita harus divaksin biar sel darah putih kita itu tahu COVID-19 ini berbahaya gitu. Itu gunanya kita divaksin ya. Nah, setelah itu tadi kan persennya selain sel darah putih ada trombosit kan. Trombosit ini ya kan, kalau secara bentuk dia oval memanjang ya kan. Nah, trombosit ini nggak berinti, nggak punya inti dan granula. Dia fungsinya untuk mengeringkan luka. Maka kalau kita luka kayak kena gunting atau kena apa berdarah gitu ya kan, itu lama-lama jadi kering dia. Nah, itu tandanya trombosit kita bagus gitu. Istilah kerennya itu pembekuan darah. Gimana cara proses pembekuan darahnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi di dalam trombosit itu ada enzim namanya trombokinase atau tromboplastin. Nah, tromboplastin ini mengubah protombin itu calon trombin menjadi trombin. Nah, karena ada ion kalsium dan vitamin K di dalam darah. Nah, trombin nanti mengubah fibrinogen itu protein darah jadi benang-benang fibrin, serat-serat ya. Nah, benang fibrin ini nanti menjadi sel-sel darah sehingga luka kita itu ketutup. Nah, dan darahnya nggak menetes lagi. Jadi kalau ada pertanyaan nih, jelaskan proses pembekuan darah. Jawabannya dari sini sampai sini nih. Ya kan, ini pembuluh darah, ini jaringan yang rusak ya. Nah, nanti membentuk trombosit pecah ya kan. Nah, di sini faktor terjadinya pembekuan darah, ada keping darah, jaringan yang rusak, plasma darah, ini semua ada di sini. Sehingga dia fibrinnya menutup.